Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafasifana Maharani dari kelas 9F dengan absen 25 akan mempresentasikan mengenai bab pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan dengan mata pelajaran prakarya. Sebelum itu, saya akan memberitahu materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah pengertian pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, jenis dan manfaat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, metode pengolahan, tahapan pengolahan, desain kemasan, penyajian dan kemasan produk. Yang pertama, pengertian. Pengolahan adalah menciptakan bahan mentah menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah melalui teknik pengolahan. Sedangkan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan adalah pengolahan suatu makanan yang dibuat dengan bahan pokoknya berasal dari peternakan dan perikanan. Lanjut, jenis-jenis ikan. Jenis-jenis ikan menurut tempat tinggalnya atau habitatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perairan air tawar. Ikan dengan perairan air tawar contohnya adalah ikan lele. Nah, contoh perairan air tawar itu adalah danau dan sungai. Yang kedua ada perairan payau. Ikan yang hidup di perairan payau contohnya adalah ikan bandeng. Nah, contoh perairan payau itu adalah muara. Yang ketiga perairan laut. Contoh ikan yang berada di perairan laut itu adalah ikan tuna. Lanjut, kandungan gizi dan manfaat ikan. Ikan mengandung vitamin A yang berguna untuk mencegah kebutaan pada anak, vitamin D untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang, vitamin B6 untuk mencegah anemia dan kerusakan saraf, vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, yodium untuk mencegah terjadinya penyakit gondok, omega 3 untuk proses perkembangan otak pada janin dan anak. Lanjut, kita menuju ke materi udang dan cumi. Jenis udang yang dapat kita konsumsi adalah udang jerbung, udang flower, udang windu, udang baron, dan lain-lain. Kandungan gizi pada udang itu ada vitamin B12, protein, fosfor, vitamin E, vitamin A, dan lain-lain. Tempat hidup atau habitat udang itu ada di perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Cumi. Jenis cumi yang dapat kita konsumsi adalah cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang, dan cumi-cumi blakuta. Kandungan gizi pada cumi itu ada kalsium, protein, selenium, vitamin B12, omega 3, yodium, dan vitamin B. Tempat hidup atau habitat cumi itu ada di perairan laut dangkal hingga kedalaman lautan. Lanjut, kita ke materi rumput laut. Rumput laut adalah alga yang hidup di perairan. Nah, rumput laut ini ternyata memiliki beberapa manfaat, diantaranya mengandung kalsium yang berguna untuk mencegah osteoporosis, vitamin C untuk mencegah kanker dan merawat kecantikan kulit, serat alami untuk mengontrol berat badan, dan beberapa lainnya itu ada fosfor, kalsium, protein, sodium, dan kalium. Lanjut, kita pindah ke materi daging. Jenis daging hewan berkaki 4 yang akan kita bahas pada presentasi kali ini itu ada daging sapi, daging kambing, daging babi, dan daging kerbau. Daging sapi memiliki ciri-ciri berwarna merah, berserabut halus dengan sedikit lemak dengan bau aromatis. Daging kambing dagingnya itu lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus, mempunyai rasa dan aroma khas. Daging babi memiliki ciri-ciri warna yang lebih pucat daripada daging sapi, memiliki tekstur elastis, memiliki serat yang terlihat samar dan renggang. Yang terakhir, daging kerbau memiliki ciri-ciri warna merah agak gelap, tekstur yang lebih kasar dibanding daging sapi, dan kandungan lemaknya relatif rendah. Lanjut, kita ke jenis daging ayam. Jenis daging ayam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, daging ayam kampung. Daging ayam kampung itu memiliki ciri-ciri dagingnya kenyal dan tidak berlemak. Dagingnya tahan pengolahan sehingga banyak yang menggunakan. Memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, kadar lemak relatif rendah. Yang kedua, daging ayam leghorn.
Daging ayam Leghorn ini memiliki kandungan lemak yang tinggi, memiliki cita rasa yang berbeda dibanding daging ayam kampung. Ini dikarenakan ayam Leghorn itu banyak mendapatkan suntikan obat. Selanjutnya, manfaat daging. Daging memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, daging itu kaya vitamin B dan mineral yang dapat diperuntukkan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan. Zat besi Heme berguna untuk menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Zinc dan selenium merupakan sumber nutrisi penting bagi imunitas tubuh. Kandungan 9 asam amino esensial berguna untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh yang rusak. Vitamin D membantu penyerapan kalsium untuk membangun tulang tetap kuat. Omega 3 membantu fungsi jantung dan tulang. Selanjutnya, jenis dan manfaat telur. Yang pertama, telur ayam kampung mengandung vitamin A dan B, fosfor, kalsium, lecitin, dan zat besi. Ayam memakan lebih banyak variasi makanan dan lebih organik dibanding ayam Leghorn. Yang kedua, telur itik. Telur ini memiliki warna biru toska, berukuran sama seperti telur ayam, mengandung vitamin D, vitamin E, vitamin B, fosfor, dan kalsium. Yang ketiga, telur puyuh. Telur ini dihasilkan oleh burung puyuh, mengandung vitamin A, B2, protein, dan zat besi. Telur ini berukuran kecil, memiliki bercak hitam di bagian cangkangnya. Yang keempat, telur ayam Leghorn. Ayam ini bertelur tidak menggunakan penjantan, ia bertelur menggunakan obat-obatan. Kandungan nutrisinya sama dengan ayam kampung namun lebih sedikit. Lanjut, kita berpindah ke materi susu. Susu adalah cairan berwarna putih. Hewan-hewan ternak penghasil susu selain sapi adalah kambing, unta, dan domba. Susu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, susu mengandung zat besi yang berfungsi mempertahankan kulit agar tetap bersinar. Yodium berfungsi meningkatkan efisiensi kerja otak besar. Kalsium mencegah terjadinya osteoporosis. Magnesium membuat jantung dan sistem syaraf tahan terhadap kelelahan. Vitamin B2 meningkatkan ketajaman penglihatan. Olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, olahan pangan setengah jadi, yaitu olahan yang masih harus dimasak lagi untuk dikonsumsi. Contohnya adalah nugget, sosis, sarden, bubuk kaldu sapi, dinding sapi, dan daging asap. Yang kedua, olahan pangan jadi, yaitu olahan yang dapat langsung dikonsumsi. Contohnya adalah bakso, rendang, sup papeda, dan seafood. Tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, itu berisi identifikasi dan ide atau gagasan. Yang kedua, pembuatan, berisi persiapan dan proses pembuatan. Yang ketiga, pengemasan, berisi wadah penyajian dan kemasan dengan estetika dan kesehatan. Evaluasi, berisi merasakan hasil produk dan mengevaluasi seluruh proses. Metode pengolahan itu ada 5. Yang pertama, merebus atau boiling, yaitu memasak menggunakan cairan dengan suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua, mengukus atau steaming, yaitu memasak menggunakan uap rebusan air yang di bawahnya dan bahan masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Yang ketiga, membakar atau grilling, yaitu memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Yang keempat, menggoreng atau frying, yaitu memasak menggunakan minyak panas. Yang terakhir, memanggang atau baking, yaitu memasak metode makanan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan masakan mendapat panas yang stabil dari berbagai arah. Tujuan pengemasan makanan. Tujuan pengemasan makanan itu ada 3. Yang pertama, untuk melindungi isi makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Yang ketiga, informasi mengenai makanan tersebut. Informasi mengenai makanan tersebut itu contohnya tanggal expired, lalu komposisi bahan, dan tempat pembuatan ataupun pabrik yang membuat makanan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis kemasan itu ada 3. Yang pertama, kemasan primer adalah kemasan yang kontak langsung dengan makanan. Contoh, kantong plastik, gelas cup, dan cup kaleng. Yang kedua, kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Contoh, kemasan karton dan kemasan krat.
Yang ketiga, kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi. Penyajian dan kemasan. Alat penyajian modern itu wadahnya berbahan dasar kaca, keramik, plastik, dan baja anti karat. Alat penyajian tradisional itu menggunakan daun. Kemasan modern contohnya aluminium foil, styrofoam, dan plastik. Kemasan tradisional contohnya daun pisang. Nah, presentasi kali ini sudah berakhir. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.